What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini gue mau buat vlog terbaru di tahun 2020. Nah, jadi kontennya itu tentang pengalaman gue setelah lulus SMA. Tapi sebelum kalian lanjut untuk nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow gue di Instagram @atta_k_. Buruan follow dan buruan subscribe. Ingat, subscribe dan follow itu gratis, gak ada bayar. Jadi selamat menonton. Sebelum gue melanjutkan ke topik pembahasan yang paling utama, gue mau jelasin dulu nih kenapa sih gue buat vlog tentang sharing pengalaman gue. Yang pertama, gue mencari kesibukan selama 14 hari di rumah, ngapain aja. Yang kedua, gue pengen sharing aja sih sama kalian untuk pengalaman gue, semoga aja bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi lanjut ya ke poin paling penting, yaitu sharing pengalaman gue selama gue ngapain aja setelah lulus SMA. Ini adalah bulan ke-11 dimana gue melepaskan seragam putih abu-abu. Menurut gue setelah lulus SMA itu fase dimana untuk kita mencari jati diri kita yang sebenarnya. Entah kita melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, atau kita memilih pekerjaan, dan atau kita memilih gap year. Dan untuk saat ini sendiri gue memilih gap year karena ada beberapa faktor yang membuat gue memilih opsi tersebut. Kalau teman-teman gue setelah lulus SMA itu kebanyakan dia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di kuliah. Ya, walaupun ada dari mereka yang kuliah hanya sekedar kuliah, ada yang kuliah karena paksaan orang tua, ada yang benar-benar emang fokus untuk belajar UTBK supaya mereka lolos di universitas yang mereka inginkan. Gak cuman memilih di dunia perkuliahan, tetapi ada juga beberapa dari teman gue itu memilih setelah lulus SMA untuk lebih bekerja, dan ada juga yang menjadi seorang abdi negara. Alasan gue memilih gap year ini gini, pernah nggak kalian merencanai sebuah perencanaan, tetapi di tengah-tengahnya kalian gagal dalam berarti kalian bukan gak bisa sama sekali, melainkan belum ada kesempatan saat kalian menjajakin proses tersebut. Nah, jadi ketika fase tersebut mulai berjalan, timbullah pertanyaan, apakah gue memilih tetap kuliah tetapi gak sesuai dengan bakat dan minat gue, atau gue lebih memilih gap year. Dan gue lebih memilih gap year. Ya, walaupun dampak positif dan negatif gap year itu ada berbagai macam, seperti yang hampir gue jalanin selama gap year hampir mau 1 tahun ini. Dampak positif yang gue rasain itu kayak yang pertama nih, gue lebih bisa memfokuskan diri gue kepada hal-hal tertentu untuk pencapaian gue yang sebelumnya gue gagal, untuk menjadi batu loncatan ke depannya. Gue lebih mempersiapkan apa yang gue inginkan di target gue selanjutnya. Dan gue emang benar-benar lebih fokus karena gap year ini, lebih fokus menjalani sesuatu yang ingin gue capai tersebut. Dan yang kedua itu gue lebih merasa selama gap year ini gue bisa fokus mengembangkan ide dan bakat-bakat gue yang selamanya belum gue salurkan dan bisa tersalurkan gitu. Seperti contoh kayak gue baru bisa ngedit video untuk vlog ini baru tahun ini selama gue gap year. Gue mencoba sesuatu hal yang baru. Dan menunda kuliah setelah SMA itu gak semudah yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sisi negatifnya, kita harus menerima paradigma orang-orang ketika kita menjawab pertanyaan mereka, sekarang kuliah di mana? Tetapi pertanyaan mereka tersebut bukan menjadi beban buat saya, melainkan menjadi motivasi untuk langkah saya ke depannya. Dan kita yang gap year ini juga harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kita yang masih ada di depan ujung mata. Nah, di saat gap year ini gue juga melakukan social eksperimen sama teman-teman gue yang lagi kuliah,
yang udah kerja dan yang masih sama kayak gue statusnya itu lagi gap year. Mereka yang kuliah pernah berkata, enak ya mereka yang udah kerja, kalau mau kemana-mana gak harus pakai uang dari orang tua, bisa menggunakannya dari penghasilan mereka masing-masing. Dan mereka yang bekerja pernah berkata, enak ya bagi kalian yang gap year yang bisa masih santai-santai di rumah, yang masih bisa nonton televisi, bisa main handphone, bisa rebahan. Tetapi kalian pernah sadar gak, mereka yang gap year pernah berkata, kapan ya gue bisa seperti mereka yang udah kuliah? Kapan ya gue bisa melewatin fase dimana gue harus benar-benar memiliki zona nyaman? Nah, saran gue, amanat dari gue untuk dari vlog ini yaitu untuk kalian yang kuliah, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan tugas-tugas kalian. Dan untuk kalian yang udah bekerja, jangan pernah membandingkan diri kalian sama orang lain, karena kita dikasih porsi masing-masing, rezeki itu masing-masing oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah sekali-sekali kalian membandingkan diri kalian sama orang lain. Dan buat kalian yang lagi gap year, tetaplah optimis dan semangat kalau kalian bisa meraih cita-cita kalian. Dan guys, that's all for today. Itu tadi pengalaman gue selama gue menggap year setelah lulus SMA. Semoga bisa dijadiin motivasi untuk kita semua. Dan terima kasih yang bagi kalian yang sudah menonton. Dan akhir kata, jangan lupa klik tombol subscribe. Thank you.